Sahabat, budaya sebuah bangsa bukanlah yang tercetak di buku-buku, bukanlah apa yang tertulis di kitab-kitab, tapi budaya sebuah bangsa, kultur sebuah masyarakat akan terlihat pada pikiran, perasaan, dan perilaku manusia-manusia yang hidup di dalam bangsa itu, yang hidup di dalam masyarakat itu. Ini kutipan dari Mahatma Gandhi yang terkenal karena ketika itu di tahun 1947 Mahatma Gandhi menyaksikan sendiri dengan matanya yang telanjang konflik kekerasan yang besar sekali yang melanda India dan Pakistan. Saat itulah ia berkata bahwa tidak benar jika dikatakan kultur India ataupun Pakistan itu anti kekerasan seperti yang ada di buku-buku, seperti yang tercetak di kitab-kitab, jika ternyata dalam realitas sebenarnya, dalam pikiran, perasaan, dan perilaku penduduk setempat saat itu mereka terlibat dalam kekerasan massal yang sangat brutal. Ini satu kutipan mengenai budaya yang sangat mendalam, signifikan untuk kita tahu kadang-kadang ada jarak yang lebar antara apa yang diidealkan dalam buku-buku dengan apa yang real terjadi di dunia nyata. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam obrolan hati pena ke-33. Ini diskusi mingguan yang dilakukan oleh perkumpulan penulis Satu Pena yang ke-33 setiap minggu. Kali ini giliran dari Satu Pena Jawa Barat. Teman-teman penulis di sana memilih sendiri temanya dan mengajukan sendiri pembicaranya. Dan yang dipilih kali ini adalah dasar filosofis budaya lokal Jawa Barat. Yang menjadi pembicara guru kita semua, Profesor Yakub Sumarjo, yang kita tahu ia tak hanya ahli soal filsafat, tapi juga ahli soal sastra. Peran saya di sini memperkaya diskusi, menukik lebih jauh seperti tadi, bahwa menggambarkan dasar filosofis budaya lokal acap kali berbeda dengan realitas yang ada karena terjadinya penyimpangan kultural. Untuk kasus ini adalah Jawa Barat. Saya mulai dengan satu norma ideal. Inilah kultur yang diidealkan di Jawa Barat. Jika kita lihat, explore di Google misalnya, banyak sekali kita temui aneka tulisan dan berita mengenai dasar filosofis dari Jawa Barat, dari Sunda. Ini yang sering dikatakan bahwa di sana berlaku saling asih, saling asa, saling asuh, atau silih asih, asah, dan asuh. Ini kultur yang diidealkan. Saling asih berarti penduduknya diharapkan berbagi kasih. Saling asa berarti juga penduduknya diharapkan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Dan saling asuh puncaknya adalah saling menjaga, saling merawat agar semua terbentuk masyarakat Sunda Jawa Barat yang harmoni dan bersifat kekeluargaan. Inilah dasar filosofis, norma yang ideal yang seringkali kita baca di teks-teks tertulis mengenai Jawa Barat.
Namun ini yang acap kali terjadi, bahwa selalu hadir yang namanya itu kultur yang menyimpang. Satu nilai perilaku yang berbeda dengan apa yang dinormakan, dengan apa yang diidealkan. Ini terjadi pada sebagian masyarakatnya, baik minoritasnya ataupun bahkan majoritinya, yang bertentangan dengan apa yang diidealkan. Bertentangan dengan saling asi, saling asa, saling asuh. Kita mulai dengan riset dari Setara Institute. Ini beritanya di tahun 2019, bahwa Setara mengatakan Jabar daerah yang paling intoleran dalam 12 tahun terakhir. Jadi Jawa Barat justru menjadi tempat yang paling tak toleran soal agama. Dan ini satu citra yang sangat bertentangan dengan norma dasar tadi, bahwa ada saling asih di sana, saling asa di sana, saling asuh di sana, tapi real terjadi hasil riset justru satu kultur yang tidak toleran. Nah, ini datanya, bahwa dalam 5 tahun terakhir dari 2014 sampai 2019 di Jawa Barat terjadi 162 kasus pelanggaran kebebasan agama. Ini termasuk yang tertinggi di provinsi Indonesia. Berikutnya, tidak hanya Setara, ini lembaga lain yang juga kredibel, LBH Bandung, mencatat lebih panjang lagi dari tahun 2005 sampai 2011, 6 tahun, terjadi 383 kekerasan atas nama agama di Jawa Barat. Jadi kita melihat tak hanya Setara, sekarang LBH pun menyatakan hal yang sama. Berikutnya lagi, Setara Institute kembali menyatakan hal yang sama di periode berikutnya. Ini di tahun 2021. Jika tadi 2019 risetnya, ini riset 2 tahun kemudian. Sama hasilnya, bahwa Depok menjadi kota paling intoleran. Tadinya adalah provinsi Jawa Barat, sekarang kota ukurannya, bahwa Depok yang juga di Jawa Barat adalah kota yang paling tidak toleran. Nah, lalu kita pun masuk ke dalam riset Departemen Agama. Ini institusi ketiga setelah Setara, LBH, sekarang Departemen Agama, yang menyatakan bahwa indeks kerukunan beragama di Jawa Barat itu masih di bawah rata-rata nasional. Jadi kita melihat di sini, bahkan Kementerian Agama pun menemukan hal serupa. Ini angkanya, rata-rata kerukunan beragama nasional itu angkanya 73,88. Tapi di Jawa Barat rata-ratanya di bawah nasional, 68,5. Ini apa yang ada di dunia nyata, hasil riset tidak hanya dari Setara Institute, tidak hanya dari LBH, dan juga ini dari Kementerian Agama. Contoh kasusnya, ini ada beritanya 17 Februari 2012, serangan Masjid Ahmadiyah di Cianjur. Jadi masjid dari paham agama yang berbeda diserang. Contoh kasus berikutnya, Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, tak hanya di Cianjur, juga dirusak. Contoh berikutnya lagi, ini pembunuhan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikesik. Jadi kita melihat kasus per kasus yang menjadi berita juga terjadi di Jawa Barat. Toleransi di sana menjadi masalah besar, bahkan berujung pada perusakan rumah ibadah, bahkan juga pada pembunuhan mereka yang berbeda keyakinan. Nah, ini adalah berita yang lainnya, bahwa ancaman kebinekaan di Jabar didukung pula oleh perda syariah. Jadi ada perda yang memang eksklusif pada agama tertentu,
yang akibatnya ia melukai kesetaraan warga negara, dan perda ini selalu dibuat itu satu sinergi, satu pola reaksi antara kearifan lokal, tapi lebih banyak oleh kepentingan politik elektoral yang menyebabkan akhirnya keluarlah itu perda yang dianggap mengganggu kebinekaan. Ini riset dari LIPI bahwa dari tahun 1999 sampai 2014, jarak 5 tahun sudah tercipta 443 perda syariah di Indonesia. Cianjur, bagian Jawa Barat, termasuk daerah paling produktif untuk menghasilkan perda-perda syariah. Dan inilah renungan kita, inilah pertanyaan kita, mengapa di negeri yang saling asih, saling asa, saling asuh, mengapa muncul perilaku yang tidak toleran pada kebebasan agama yang dalam tingkat nasional dianggap terburuk? Ini renungan kita memahami esensi budaya secara nyata, mengapa ada jarak yang lebar antara norma yang diidealkan dengan yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Dan inilah yang kita explore dari berbagai riset, dari berbagai teori, bahwa realitas itu tak hanya dibentuk oleh norma ideal, tak hanya dibentuk oleh filosofi dasar, tapi realitas juga banyak dibentuk oleh masuknya paham baru yang berbeda. Untuk kasus ini, karena ia sifatnya adalah intoleransi agama, maka di sini berarti di Sunda, di Jawa Barat, telah terjadi satu invasi, satu penetrasi, radikalisme agama, komunalisme agama yang melukai satu kehidupan yang toleran, kehidupan yang rukun, dan mengganggu filosofi yang sejak nenek moyang dulu ditanamkan, saling asa, saling asih, saling asuh. Yang terjadi justru kekerasan, tak hanya kekerasan kepada rumah-rumah ibadah, bahkan juga kekerasan yang mengancam nyawa manusia hanya karena perbedaan paham agama. Di samping masuk paham baru, juga ini karena civil society yang diharapkan menjaga kultur demokrasi wilayah setempat, menjaga keberagaman wilayah setempat, tidak hadir, tidak merawat secara kokoh, ia dikalahkan oleh kelompok-kelompok komunal yang lebih militan dan lebih agresif. Di samping civil society yang tak berperan, juga karena negara pun tak hadir, tidak kokoh negara menjaga apa yang sudah digariskan, bahkan dengan perda syariah, Pemda-pemda setempat justru memperkuat. Nah, ini contohnya bahwa tidak hanya di Jabar, ini pun terjadi dalam kasus nasional, betapa norma ideal yang lebih kuat ketimbang filosofi sebuah masyarakat, tapi ini adalah agama. Agama pastilah lebih kuat lagi daya hentaknya, tapi toh KPK mencatat di sini bahwa Kementerian Agama justru paling korup. Jadi bagaimana bisa agama yang mengajarkan satu kehidupan yang jujur, tapi justru korupsi paling banyak di Kementerian Agama. Justru korupsi itu terjadi paling banyak di jantungnya dari agama itu, yaitu Kementerian Agama. Inilah riset yang dilakukan oleh KPK di tahun 2012. Jadi kita melihat contoh banyak kasus betapa filosofi dasar dari sebuah bangsa, dari sebuah wilayah, sebuah provinsi, betapa norma-norma ideal itu acap kali lemah belaka jika ia menghadapi satu realitas yang lebih kokoh, kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang kemudian terjadi tanpa lagi bisa dikontrol oleh civil society ataupun oleh satu pengawasan pemerintah yang lebih kuat. Nah, ini harapan kita bahwa Jabar adalah populasi terbesar di Indonesia. Kita berharap di sana menjadi contoh kasus
betapa civil society dan Pemdanya berhasil merawat norma yang ideal, saling asih, saling asa, saling asuh. Kita menghormati Jawa Barat, ini daerah yang begitu banyak kekayaan peradabannya, jauh lebih banyak mereka-mereka yang hatinya juga lebih pro pada saling asih, saling asa, saling asuh, tapi selalu terjadi yang dari awal dikatakan satu deviasi kultural akibat terjadinya invasi paham-paham yang lebih radikal di era civil society yang tak lagi kokoh menjaganya, dan pemerintah pun tak banyak hadir. Namun kita sepakat seperti tadi dikatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa yang penting itu sebenarnya bukan apa yang tertulis dalam teks atau dalam kitab-kitab, tapi yang penting itu adalah apa yang sebenarnya hadir di pikiran, di hati, dan di perilaku masyarakat kolektif, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia, tanah air dari Aceh sampai Papua. Salam.